Oke, saya naikkan Bang Suret dulu. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani, ada Muslim semua yang naik ini. Bang Johari ini Kristen apa Islam ya? Yang Islam semua aja, khusus Islam yang dinaikin hari ini. Oh begitu. Ustaz Isa. Ini ada dua, ini susah milihnya ini. Bentar dulu. Ada Bang Muslim. Coba Bang Johari dulu ya, Bang Muslim ya juga sering naik. Mungkin ini kayaknya member baru ini ya. Oke, saya sapa dulu nih yang sudah bergabung sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suret, Pak Dani, Ustadz Isa, dan Bang Johari. Selamat datang dan selamat bergabung kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Masuk karung kamu sekarang ini. Jadi kembali ke tema tadi ya, mengenai sebenarnya siapa yang dituhankan oleh Islam. Ya, oleh Adit gitulah, jangan bilang Islam nanti umumnya nanti banyak tersinggung gitu. Gini, teman-teman di sini lah ya, Adit dan kawan-kawan. Gini, ketika seseorang taat dan patuh, ya, taat dan patuh secara 100%, ini saya bilang 100% ya, total kepada iblis, dapatkah dikatakan bahwa orang tersebut telah menjadikan iblis sebagai Tuhannya? Tadi kita udah sepakat ya, bahwa betul demikian. Karena didukung juga oleh ayat Al-Quran di dalam Ad-Jatsiyah 23, dikatakan di situ, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, saya sudah tanya dengan teman-teman Muslim, dengan Adit dan kawan-kawan, maksudnya di situ adalah ketika seseorang taat, ya, mentaati, menuruti hawa nafsunya secara 100%, maka dapat dikatakan bahwa dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Sama seperti orang yang taat dan patuh secara 100% kepada iblis, maka dia sedang menjadikan iblis sebagai Tuhan. Nah, ketika seseorang taat dan patuh kepada Allah, maka dikatakan juga bahwa orang tersebut menjadikan Allah sebagai Tuhan. Ketika orang tersebut tidak patuh dan tidak tunduk 100% kepada Allah, maka dia tidak dapat disebut dia menjadikan Allah sebagai Tuhannya karena dia tidak patuh gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Muhammad, apakah umat Muslim taat dan patuh secara 100% kepada Muhammad? Jika iya, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa tidak dikatakan bahwa kalian menuhankan Muhammad? Silakan. Oke, mungkin saya kasih kesempatan Bang Suret aja ya menjawab. Silakan Bang Suret. Monggo. Oke. Kita orang Indonesia. Jadi harus paham benar dengan bahasa Indonesia. Ya. Tuhan, ya, sepakat semuanya kita sepakat semuanya yang kita sebut Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Adil, ya, yang memelihara alam semesta ini. Bukan gitu. Kita luruskan dulu. Enggak. Udah, jangan kau luruskan. Keluar dari tema ini. Ini permulaan. Kita berdiskusi tentang apakah diskusi Islam itu yang benar. Gantian ngomong, Dis. Tidak ada kamu berhadapan sama orang Medan, Dis, walaupun orang Jawa. Kita tidak mengatakan apakah Muhammad itu Maha Kuasa, enggak. Udah, diam dulu. Diam dulu kau. Yang kita diskusikan adalah bisa nggak kau punya adab? Muslim menjadikan punya adab nggak kau? Gitu loh. Oke, Dis, gantian dulu, Dis. Ya, silakan Mas Suret, silakan. Aku ini orang Medan juga, Dis. Maksudnya gini, udah diam dulu, tenang setan dulu. Kau punya adab nggak? Apakah kalian menjadikan Muhammad sebagai diam Tuhan? Dulu. Kami tidak ada yang percaya Muhammad Maha Kuasa. Tidak ada yang mengatakan Muhammad Maha Kuasa. Diam dulu. Kita semua tahu kalau Muhammad sudah meninggal. Kita semua tahu kalau Muhammad sudah meninggal. Aku tahu dari dulu kamu ini mau nyoal supaya orang tidak bisa jawab. Bukan, gini loh. Diam dulu coba. Karena menyimpang gitu loh. Siapa bilang menyimpang? Kamu sudah tahu, saya belum menjawab. Belum kah? Kau, ini aku live cam nih, berani aku, tahu. Ya, silakan Pak Suret. Ya, silakan. Jangan dibiasakan nggak punya adab, Dit.
Tidak ada saya kebakaran jenggot. Saya sudah sering lihat kau debat dan memang nggak punya adab, tahu. Nah, tapi jangan kau pikir aku sama seperti yang lain. Siapapun kelibas kalau nggak punya adab. Apalagi menghina Nabi Muhammad. Gak ada yang menghina, Paham? gak ada yang menghina. Udah, diam dulu. Pertanyaannya kan Iya, pertanyaannya saya tahu. bukan ke sana. Saya ini nggak Cara sebodoh. pertanyaan bukan ke sana. Pertanyaan bukan ke Iya. sana. Gini loh. Apakah kalian menjadikan Muhammad itu sebagai Tuhan di samping Allah? Bukan, saya tidak mengatakan Muhammad itu maha kuasa. Saya Muhammad ini itu mencipta. tidak goblok Enggak. seperti Enggak kau. seperti itu. Paham dengan apa yang kau Oke, persoalkan. pertanyaan gini. Ketika kamu patuh dan Jadi tunduk satu kepada pertanyaan ini iblis, saya bilang, Gini. kamu itu Ketika kamu itu mentaati atau perintahnya bapak-bapak gereja, apa kau mentuhankan mereka? Enggak kan? apakah ketika saya menyuruh Enggak, dia kan? harus saya taati? Kan enggak. Kan dia, sekarang coba contohnya apa? Dia suruh apa kepada saya? Misalnya contoh. Apakah dia menyuruh saya misalnya, kamu boleh berbohong dalam 3 hal gitu? Enggak, misalnya gini. Misalnya ada bapak gereja yang ngomong. Ya Nabi Muhammad pun kalau menyuruh kami itu suruh menyembah patung, itu kami enggak mau turutin. Paham tidak? Oke, sekarang pertanyaannya, Muhammad menyuruh kalian boleh berbohong enggak? Ya tidak ada lah. Boleh enggak? Wah, ini berarti kamu enggak tahu. Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Itu menurut Al-Quran. Ya. Tapi Muhammad membolehkan berbohong dalam 3 hal. Ya, Muhammad membolehkan umat muslim berbohong dalam 3 hal. Hadisnya ada, bisa saya tunjukkan. Saya bertanggungjawabkan di hadapan hukum. Pertanyaan begini. Saya enggak yang kalian taati itu Allah atau Muhammad? Quran yang enggak boleh Muhammad? itu berbohong, menipu seperti kau. Paham? Menipu apanya? Saya enggak nipu. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Ahzab 70. Benar. Tetapi Muhammad membolehkan kalian berbohong dalam 3 hal. Yang mana yang benar? Yang kalian taati Muhammad atau Allah? Semuanya benar. Cuman orang goblok saja yang nggak paham tentang hadis itu dan tidak benar. Cuman bagaimana mungkin semuanya benar? Ya, satu sisi dikatakan 3 hal yang boleh dibohong itu adalah untuk kebenaran. Ya, untuk kebenaran. Bagaimana maksudnya untuk akhlak? Kebenaran? Berbohong terhadap istri, makanan yang tidak enak dibilang enak, ya, untuk menghargai. Paham lu? Berarti berbohong kan? Adalah itu etika. Berarti mengatakan kebenaran adalah berbohong. Tidak, cuman kamu aja yang goblok. Paham nggak? Kalau kau punya istri, makanan istrimu kurang enak untuk menghargai. Sebentar dulu, Dis. Sebentar dulu. Di tempat saya ini kan hujan deras. Lanjut aja ya, saya mute dulu mikrofon saya ini. Kita deras sekali terus nih. Oke, lanjut. Deras hujan, lanjut. Orang Medan kau, Dis. Dis. Orang Medan nih, Dis. Ya, makanya saya agak sedikit bingung gitu loh. Ya kan, yang kalian taati karena kau goblok, makanya kau bingung. Hanya Allah atau Muhammad gitu. Yang boleh di dalam hal-hal berbohong itu menyangkut tentang masalah etika, menghargai orang lain. Contohnya, saya kasih contoh yang ya. Harus istrimu masak itu tidak enak. Allah atau Muhammad. Kalau kau jujur, istrimu ngambek. Jadi gimana? Terus ada lagi orang yang dikejar-kejar mau dibunuh, ya. Dikejar-kejar sama mau dibunuh oleh perampok. Jujur, itu goblok yang jujur. Paham kau? Paham itu enggak? Kalau enggak paham, apakah mengatakan kebenaran sama dengan bohong? Udah, itu contoh yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW sebagai junjungan kami. Orang yang fatwa, orang yang jujur. Yang ditaati Allah atau Muhammad? Muhammad itu adalah pesuruh Allah atau Muhammad. Semuanya harus ditaati. Mentaati Rasulullah adalah mentaati Allah. Karena apa yang diajarkan Rasulullah adalah untuk mentaati Allah. Tahu kau? Berarti ada dua yang harus ditaati. Banyak. Orang tuamu pun harus, orang tuaku pun harus aku taati. Selagi orang tuaku itu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Berarti ada syaratnya kan? Kecuali mengajarkan kepada keburukan-keburukan. Rasulullah selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Maka harus kami taati. Ada syaratnya enggak? Mentaati Muhammad ada syaratnya? Enggak ada syaratnya. Semua hal-hal yang baik. Karena Rasulullah mengajarkan kebaikan-kebaikan. Berarti ada 2 yang harus ditaati. Berarti apa? Kamu yang goblok.
goblok. Yang harus ditaati ada 2 berarti. Allah dan Muhammad. Banyak. Banyak. Guru-guru pun Oke, saya taati. Oke. Kalau gurumu menyuruhmu untuk membunuh orang, apakah harus kamu taati? Ya tidak, mau kau. Lah, berarti omonganmu tidak sesuai. Kamu bilang guru-guru harus ditaati. Oh, alah. Kalau guru, kalau Tadi saya gurumu- sudah bilang Rasulullah Nah, Shallallahu Alaihi Wasallam itu pesuruh berarti kamu Allah nggak dan mengajarkan, konsekuen. memerintahkan Kamu hal-hal nggak kebaikan. konsekuen. Maka kami taati. Nggak konsekuen dong. Nggak konsekuen. Dan harus kamu. kita taati itu Kamu banyak. bilang Kau pun kalau bilang, nyuruh kebaikan, kami taati. guru-guru Paham kau? harus ditaati katamu. Alah, kau memang Tapi kalau menyoal. gurumu Paham kali aku kalau kau mau menyoal. membunuh orang, Padahal kamu paham. kamu bilang nggak harus ditaati. Sudah Berarti sering kamu saya nggak ini. melihat engkau tahu katanya Double jawab. standar. Cuman belum Double terjumpa saja standar. kita. Edis, kalau keburukan dari guru harus taati, itu namanya doktrin kayak kamu. Baru itu doktrin betul. namanya. Enggak, saya cuma Paham. mengonfirmasi perkataan menuhankan kalian. namanya sesuatu. Kamu katakan Ya, halo. Saya orang Allah Kristen harus mendoktrin ditaati. kalian gitu. Muhammad juga harus ditaati. Halo, Pertanyaannya, halo. Ya, ada iya. berapa sosok yang Taati harus itu ditaati? adab yang baikan, Edis. Banyak. Bukan Ada berapa arti sosok yang harus harus ditaati? ditaati. Banyak Itu yang namanya ditaati. doktrin. Contohnya misalnya Semua siapa? Orang tua. hal-hal kebaikan dari manapun begini, harus ditaati. begini. Ngomongnya satu-satu ya, soalnya depan saya hujan deras, nggak dengar saya. Satu-satu Iya, ngomongnya, satu-satu. silakan. Ini saya Saya kan bisa ngomong saya kan- satu-satu sama orang yang punya adab dalam Keroyokan dalam ya. debat. Tapi kalau sama si keroyokan Edi ya. nggak perlu Keroyokan ya. keroyokan. Saya aja sanggup untuk Keroyokan. ngapain kau. Yang Keroyokan. lain diam pun nggak Keroyokan. masalah. Berarti keroyokan nih. Nah, Gini. Katanya terserah sama kau. kamu. Suara kau sudah parau. cukup Ketawa-ketawa kau. Hanya Ketawa-ketawa. Allah saja yang ditaati atau dengan Aku open Muhammad? comment, Dit. Apa? Dis, aku open kamu. Aku Apakah orang Medan. apakah hanya Allah saja yang harus ditaati atau ada Muhammad juga yang harus ditaati di samping Yang Allah? disembah itu Allah. Perintah-perintahnya ditaati. Nggak pernah Ketika kami kamu menyembah taat- Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Iya, kami karena kamu nggak taati tahu karena definisi beliau menyembah. adalah pesuruh Allah. Karena kamu tidak tahu definisi menyembah. Tahu di hadis. Aku nggak Menyembah segoblok itu apa? kau. Apa menyembah? Apa menyembah? Menyembah itu mengakui kalau Allah lah yang Maha Esa, Maha Kuasa. Dan Itu salah mengakui dan definisi, bersujud salah. kami. Alah, Definisi kau salah. kok sok pintar kau. Paham dari mana kau Sekarang tentang saya buka penyembahan di ayat dalam Islam? Al-Quran. Di dalam Al-Jathiyah 23 dikatakan, pernah kamu melihat Ya, coba. orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Coba kamu jelaskan sama saya, apa maksud menjadikan Ya hawa nafsu iyalah, sebagai karena dia Tuhan? mentaati apa perintah hawa nafsunya dilaksanakan. Oke, kalau kamu Ya, menuruti perintah Tuhan Muhammad, kami disuruh kami sujud, Sebentar. disuruh memuji Kamu kepadanya, jangan. kami ikuti, kami taati. Ini kamu standar ganda. Nggak Kamu ada, bilang, cuman kamu yang goblok. ketika Nggak ada kami kamu standar ganda, menuruti kamu hawa goblok. nafsumu, Nggak ada, ketika kamu ya, nggak taat ada kami menuruti standar hawa ganda. nafsumu, Kamu kamu aja yang katakan tolol. bahwa kamu Paham menuruti kau? hawa nafsumu. Sekarang saya balik, ketika kamu menuruti dan taat kepada Muhammad, kenapa tidak dikatakan bahwa kamu menuhankan Muhammad? Ya tidak lah, Lu kan standar ganda. nggak ada standar Kalau kamu- ganda. oke, Cuman kalau memang kamu kamu nggak taat- memakai sebentar otakmu. Kalau kamu taat dan patuh kepada hawa nafsumu, berarti kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan, betul atau tidak? Betul, nggak salah. Itu ada Kalau ayatnya. Kalau Nah, kamu itulah taat, salah oke, satu sekarang- orang-orang yang sekarang menuhankan sesuatu yang sekarang nggak hawa pantas nafsunya, dituhankan. hawa Paham nafsunya kau? diganti sama Muhammad. Sekarang hawa nafsu diganti sama Muhammad misalnya. Ketika kamu Nggak taat dan bisa patuh diganti kepada seperti Muhammad, itu, Dis. oh, nggak Karena bisa. hawa Kan itu kan nafsu itu percontohan. bukan Di benda. Islam ada Hawa ada nafsu Ini itu percontohan. bukan Oke, benda. kamu patuh nggak? Contoh, kamu Kamu nggak patuh dan cocok. taat kepada Muhammad nggak? Kamu patuh dan taat kepada Patuh. Muhammad nggak? Berarti Nggak, kamu menuhankan Nggak, Muhammad atau kami enggak? patuh. Enggak, Berarti kamu menuhankan loh, kok enggak? bukan. Oke, kalau kamu patuh dan taat kepada iblis, berarti kamu menuhankan iblis, betul atau tidak? Nah, saya tidak patuh terhadap iblis, Dit. Nah, Misal, kalau iblis itu misal disuruhnya kamu orang patuh- itu menyembah misal- benda-benda yang nggak pantas disembah. Misal kamu patuh Jadi gini, dan Bang taat Suret, kepada kayak di iblis. situ. Berarti Nggak ada kamu, permisalan berarti itu kamu salah. menjadikan iblis sebagai Tuhan. Edis, Betul di atau Islam tidak? itu ada namanya adab, Edis. Ada namanya adab. Ya, itu perlu kita Bukan, ketahui. karena kalian Ya, karena sebentar. munafik. Artinya kalau kita Munafik. menuhankan Muhammad, Kenapa saya artinya katakan tidak beradab. Kenapa Edis. katakan munafik? Gini loh. Ketika Tidak ada yang kamu munafik, patuh- cuman kamu yang goblok. ketika Paham kamu kau? patuh dan taat Tidak kepada ada yang iblis, Munafik, cuman kau yang goblok. ketika kamu patuh dan taat Atau kepada memang kamu iblis, suka orang yang suka apakah kamu apa? Memang menjadikan penyesatan, iblis sebagai tahu, Tuhan? tahu. Paham kali kamu ini Bukan, suka saya ingin penyesatan, saya- menyesatkan justru orang saya lain. ingin meluruskan. Dengan kata-katamu sebetulnya kata-kata yang memang goblok, tahu nggak? Kok gua- Ini harus ditertibkan ini, Dit. Nanti kena strike ini, Dit. Ada kata-kata yang disensor sama YouTube. itu. Oke, Nggak bisa. oke.
Di tempat saya hujan deras ini, aduh susah dengar. Oke, silakan ini Bang Johari dulu mungkin ya mau nanggapi nanti baru teman-teman Muslim. Nah, silakan Bang Johari dulu. Ya, Surat silakan. udah KO ya, surat udah KO, silakan. Surat Tidak tidur ada dulu. Kak Audit. Kalau kamu nanti kayak gitu lagi, tak gas, tahu. Edis Kalau sebenarnya- kamu ini punya Edis tuh adab, lagi bisa goncang, Bang gantian. Ya, kalau kamu bisa nanti ini saya pun bisa adab. Saya sebetulnya kan tadi pelanawan, ya, mau merunut. Tapi kau langsung nyambut, kan gitu kan? Kalau kamu ini ada adab dengan Bang Johari dan Bang Muslim yang lain, Nah, kalau saya aman. begini, Saya pun saya tidak suka Udah. munafik. Kenapa munafik? Orang munafik itu adalah udah, orang jangan yang kau menggunakan terangkan dulu. Itu standar- udah bolak-balik kau standar terangkan. ganda. Gitu loh. Udah itu Kalau bolak-balik udah kau orang terangkan. menjadikan hawa Kau nafsu mau ngasih- sebagai Kau mau Tuhannya, ngasih orang lain berarti ngomong dia dia. mentaati Kalau kamu masih kayak hawa gini, nafsunya. Edis, yang namanya Hmm. munafik itu terkait hal keimanan. Udah tahu tapi dilakukan dan pura-pura tidak tahu itu namanya munafik. Nah Kayak itu kamu. dia. Sebenarnya kamu Itu itu udah dia. tahu, Ya, cuman itulah pura-pura kau nggak tahu. tahu. Itu yang kamu yang munafik. barang yang sekarang yang lemah ditaati kau ada berapa? sembah-sembah. Sekarang yang ditaati itu Muhammad saja atau Allah saja atau dan Muhammad. Semua kami taati. Orang tua Oke. kami taati. Kalau Ketika yang orang tua, diperintahkan oke. Kalau orang itu- tuamu nyuruh dengar kamu Dit ya, jual narkoba, Dis. kalau orang tuamu nyuruh kamu Kau jual ini kok narkoba, kamu goblok kali taati sih, nggak? Dis. Nggak, kalau Kau ada ini nggak kok orang tua goblok nyuruh kali? anaknya jual narkoba? Oh Ada ya, nggak bukan orang goblok tua sebetulnya. yang Kamu nyuruh ini anaknya mau jual menyoal narkoba? terus, seolah-olah kau pintar, Bukan begitu kan? menyoal. Seolah-olah kau benar. Kamu beda, kamu nggak ngerti apa definisi Nggak ngerti. mentaati Kau 100% dengan definisi mentaati atas nama. Kau ini siapa, Contoh, Dis? Profesor ketika- apa profesor? Oke, kamu mentaati Muhammad itu secara 100% Kau nggak? pikir kami ini orang apa? Rupanya kau bilang nggak ngerti. Ya, kalian nggak ngerti apa-apa gitu loh. Nggak ngerti Tentang apa-apanya. Kau bisa apa? Kau belajar Saya Islam di 8 mana? tahun. Saya 8 tahun. 8 tahun mempelajari ngapain? Islam. Iya, tapi Mempelajari Islam. otakmu otakmu udah kotor dulu. Iya, Jadi menurut mempelajari persepsi Islam nggak untuk- apa-apa. Karena saya Alah, sudah terlalu dari pintarnya. apa yang kau sampaikan, sampaikan. Kamu Karena itu udah sudah paham. 8 tahun saya mendalami 8 Islam. tahun Jadi, mana? jadi terkesan Coba bagi kau kalian baca. memang bodoh nggak Kau apa-apa. coba kamu hari ini baca Al-Fatihah sampai selesai. Mau yang mana? 8 Al-Fatihah? tahunmu itu ngapain? Hah? Oke, saya mulai ya. Al-Fatihah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau, Dis, kacau. Alhamdulillah. Kacau, tahu kacau. Makhluknya aja sudah salah semua, Dis. Ya memang itu aja yang Ya. kalian pelajari. Itu kau Kalian bilang 8 tahun. kalian kan Ngapain 8 tahun? Kalian kan cuma pelajari itu. Bismillahnya saja sudah salah, Dis. Terus mempelajari Bismillahnya saja sudah salah. Kau bilang 8 tahun. Kalau cuma pelajari kayak gitu buat apa? Saya nggak Jangan pengen. berbohong, kau, Dis. Saya nggak mau Salah jadi orang huruf, Arab. salah penyebutan, itu salah Coba arti, apa? Dis. Coba apa? Apa Ya. artinya? Saya bilang Bismillah artinya apa? Salah huruf. begini. So ngarap. Pasti kena penyakit ngarap lagi. Sindrom Bentar dulu ngarap. Edis, kita kasih kesempatan yang lain ngomong dulu lah ya, oke? Bang Johari Ya, dulu, siap habis aja. ini Ustaz Isa Idris, habis ini Mr. Des. Silakan Bang Johari dulu, silakan Bang. Kasih kesempatan yang lain Edis dulu ya, oke silakan. Aduh, hebatnya Edi ya. Ini apa? Dia mualaf ya nih. Siapa? Siapa nih? Kita punya nih Oten ya. Edis, Dia orang Kristen. Edis orang Kristen. Oh, dia dulu Islam ya. Bukan. bukan. Memang kafir dari lahir. Banyak orang yang menyangka saya dulu Islam karena saya sangat-sangat memahami Al-Qur'an. Jadi disangka saya itu dulu mati Baca Islam. bismillah aja Salah. makhluknya lantas kayak mana-mana Salah. paham. Dis. Bok malu Terus punya terang, apa? terus terang saya sudah mengkatamkan Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai Anas itu Sebentar dulu Edis. Yo. Ya silakan Udah, Bang Johari dulu. Silakan Bang Johari. Ya, topik kita apa ya siang nih? Topiknya itu Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi apakah berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen? Dan apakah Tuhan yang disembah oleh Yudaisme itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Islam? Lebih kurang itu tema kita, Bang Johari. Silakan. Oh, ya. Jadi apa persoalannya apa nih? Persoalannya begini Cik, persoalannya Pak Cik. Begini Pak Cik ya. Jadi kita sebelum membicarakan siapa yang dituhankan oleh umat Islam, kita harus bicara dulu definisi mentuhankan. Ya.
Apa sih yang dimaksud mentuhankan? Menurut Al-Jadsiyah 23 dikatakan di situ ya, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan Hawa ya, nafsunya sebagai tuhannya? Nah, kalau saya baca ya dan juga saya tanya-tanya kepada teman-teman muslim, apa yang dimaksud menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Dijelaskan oleh mereka begini. Ketika Anda menuruti, ketika Anda taat kepada hawa nafsu Anda, menuruti hawa nafsu Anda, berarti Anda sedang menjadikan hawa nafsu Anda itu sebagai Tuhan. Nah, ketika seseorang taat kepada iblis, maka dia menjadikan iblis itu sebagai Tuhannya. Ketika seseorang taat kepada Allah, maka dia menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya. Ketika seseorang tidak taat kepada Allah, maka tidak boleh dia mengatakan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika umat muslim taat kepada Muhammad, mengapa tidak dikatakan bahwa umat muslim juga menuhankan Muhammad? Silakan, Ya, ya. Pak Ci. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia supaya taat kepada Allah. Ya, taatnya macam mana? Jangan menyembah yang lain selain daripada Allah. Oke. Jadi bila Allah Taala mengatakan bahwa jangan menyembah selain daripada Allah, bagaimana mentaati perintah ini? Diutuskan Nabi Muhammad sekalian nabi-nabi. Jadi nabi lah yang menyampaikan cara supaya jangan menyembah yang lain selain daripada Allah. Caranya macam mana? Jangan menyembah patung, jangan menyembah pokok-pokok, jangan menyembah manusia. Itu Bukan, namanya sedikit. Pak Ci, sedikit. Bukan begitu, Pak Ci. Punya Gini loh, adab, Pak Ci. Dis. Dengar dulu, gini. Dis, Bukan, Pak Ci. punya Gini, Pak Ci. adab Dengar ngomong dulu, sama orang Pak Ci. tua. Gini, Dis, Pak Ci. diam Dengar kau, dulu. Dis. Dengerin dulu Pak Johari ngomong, Dis. Keroyokan nih. Keroyokan nih. Nggak ada keroyokan. Saya ingatkan Gini, lagi, Pak Ci. kau manusia kan? Punya adab Pak kan? Ci, Punya agama kan? Begini, Pak Ci. Dengerin dulu Pak Johari, belum selesai. Ketika seseorang, Dis. saya tanya dulu Pak Ci. Bentar. Netizen, Bukan, ini tengok nih, orang jawabannya- Kristen kayak jawabannya gini sangat- netizen. Ya, selalu memotong omongan orang lain. Begini Ayo, loh, Pak Johari, pertanyaan saya nggak lanjutkan. ditangkap. Begini, Pak Ci, Dis, Pak Ci, diam, Dis, diam, Pak Ci, Dis, ketika diam, punya seseorang adab ngomong sama orang tua. kepada Dengerin dulu. kepada Kau ini, iblis, kau ini manusia apa dapat bukan? dikatakan bahwa dia Kau mentuhankan manusia apa iblis. bukan? Kau punya agama Jangan- tidak? Oke, dengar sini. Kau- Jangan potong. Ketika punya seseorang adab tidak? mentaati iblis, Kau apakah punya adab orang tidak? tersebut Dis, menjadikan tunggu, iblis sebagai tunggu. Tuhannya? Kau manusia bukan? Pemahaman. Saya bagi pemahaman kamu. Nah, Saya Dengerin belum dulu, sampai Pak Johari. 1 menit sudah potong nih. Macam mana saya bagi Ayo paham? Pak Johari. bukan, silakan. karena Pak Johari Dis. menyimpang, Tunggu, lari Kau kemana-mana. dari Bukan, mana? kita nggak Kau ngomongin pintar, patung kau dan lain pintar sebagainya. apa? Kau siapa? Kau bilang ngomong orang-orang menyimpang pula. Ketika Apa kau ahli bahasa seseorang Indonesia? menjadikan iblis sebagai Tuhannya, Tunggu, ketika tunggu. seseorang menjadikan iblis Dis, kau manusia apa sebagai bukan? Tuhannya, Dis. berarti dia Kau manusia apa patuh bukan? dan tunduk kepada iblis itu. Betul Oh atau iya, tidak? saya kira kau bukan manusia. Betul tidak, Pak Sehingga tak Johari? punya adab. Betul tidak? Tunggu, saya bagi pemahaman. Jangan kamu potong. Bukan, karena ingin berkelit, Pak Johari. Gini Pak Johari ya. Pak Pak Johari, sebentar, kau diam Pak dulu. Johari. Dalam Saya 2 menit kau diam ini dulu, Dis. saya Saya bagi ini pemahaman. mempelajari Al-Qur'an sudah 8 tahun. Aku terpaham Iya. Al-Quran. Tapi dengan Dengar, otak kotormu. Tolong tidak perlu mengajari saya Quran karena saya sangat Kau mengerti baca Al-Quran. baca bismillah aja bersalahan, Dis. Kau Saya tadi sangat baca mengerti bismillah dengan aja Quran. bersalahan. Makhrajnya aja udah Ya, salah. Dis. 8 tahun saya mendalami Bang Quran. Suret, Iya. Bang Suret, jadi malum lah kalau dengan orang yang tidak bersekolah itu kayak begini. Iya, Orang saya yang bukan orang mengenal. bersekolah, bukan Orang manusia. bersekolah itu kayak begini gitu. Dan anehnya Iya, orang kayak bukan gini banyak manusia. Kalau pengikutnya manusia gitu kan. punya adab, Bang Muslim. Betul. Makanya Oke, saya sekarang hadapin, gini saya aja Ustadz. Yang lapkan saya tanya nih. sama Ustadz, Orang Saya lain lapkan yang nih. ditaati oleh umat muslim itu hanya Allah atau dan Muhammad? Pertanyaan kau itu sudah bolak-balik. Kami Silakan, Ustaz. ini bukan anak TK. Ayo,
Pak Johari. Siapakah yang ditaati oleh umat muslim? Allah saja atau Allah dan Muhammad? Ya udah, apa dijawab? Diam Edis, diam. Silakan Pak Johari jawab. Belum selesai. Jadi bila kita bagi pemahaman, kamu potong. Jadi kita nak bagi yang pemahaman yang sebenarnya sudah apa namanya? Kamu tidak boleh paham. Jadi dengar betul-betul ya. Dengar, potong. Ya, saya ulang lagi. Siapa yang ditaati oleh umat muslim? Allah atau Allah dan Muhammad? Tak payah ulang. Kamu dengar saja. Oke? Kamu dengar saja. Tak payah ulang lagi soalan tu. Oke, tadi saya kata mentaati Allah mestilah menyembah Allah. Faham? Kedua, mentaati Muhammad, Nabi Muhammad, mentaati perintah Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu jangan menyembah Tuhan yang lain. Yaitu Apakah Allah dan Muhammad satu? Dulu. Apalah kamu ni? Dengar, kamu berapa umur sekarang? Saya tanya umur kamu berapa? Ya, jangan lari kemana-mana, Ustadz. Apa kamu dapat potong? Jangan potong. Begini, ya, yang saya tanya apakah Allah dan Muhammad itu satu? Dengar dulu. Jangan potong. Bukan, kan ini ringkas saja sebenarnya jawabnya. Apakah Allah dan Muhammad manusia satu? Apalah kamu nih? Apakah Allah dan Muhammad satu? Edis, kenapa Pak Johari nanya umur kamu? Biar jelas Pak Johari itu harus mengajarkan kalau ke anak TK seperti apa. Kalau Betul, secara betul. umur mungkin Siapa? Pak Johari lebih Anak tua. blon, Kalau secara seperti umur kamu kayak mungkin apa? Pak Johari lebih tua. Tapi kalau mendalami Quran, saya rasa tidak ada kalian lebih tahu Kamu Quran nggak daripada usah saya. berusaha di sini. Kita tahu. Dia pun itu. Oke, Kalau dengarkan kamu ya, Kalau dengar. soal Quran, saya pastikan kalian tidak lebih ngerti Quran daripada saya. Tak perlu. Masa bodoh ini? Kau Silakan itu aja. bohong. Baca bismillah kau aja Tapi itu kalau berselema. cuman lomba-lomba Baca bismillah ngarap, aja kau mungkin berselema. bisa kalian Kaki kamu itu 8 penuh tahun. dusta, Ngapain? Edis. Manusia aja dituhankan itu penuh dusta, tahu nggak? Ini Justru di yang YouTube. menuhankan- Kalau justru nengok yang banyak. menuhankan- berbukit-bukit justru gitu. yang menuhankan Ini yang di YouTube, menuhankan yang mayat nengok itu banyak. sekarang siapa gitu loh. Ini di YouTube Tadi yang kan jangan kau bohong. Ketika seseorang Semakin taat tahu kepada orang kayak nafsunya, kau bohong, makin berarti kan banyak tadi orang yang katakan salah, Dis. menjadikan Percayalah. hawa nafsu sebagai Ya, Tuhannya. orang Betul atau sekarang tidak? ini Ya, gampang kamu mau untuk dijawab cari apa enggak? informasi. Kalau mau dijawab, kasih waktu dulu untuk orang Islam menjawab. Oke, Kamu diem saya aja. ulang pertanyaan Kamu saya. nggak akan rugi. Sudah, nggak perlu Siapakah kau yang ulang. harus ditaati, Allah atau Muhammad? Udah cukup, diem aja, Dis. Ya silakan Pak Johari. Ya, macam mana kita nak bagi pemahaman nih? Baru 1 ayat 2 ayat kita bagi tahu udah potong dah ini. Jadi ini akalnya macam akal budak nih orang nih. Terus saya tanya umur dia berapa tuh? Umurnya berapa itu? Udah tua, Pak. Hah? Tua? Udah tua, tapi kekanak-kanaan ya. Aduh. Nah, Ini makanya kalau saya gas terus. Karena sudah tua pun nggak merasa tua gitu. Otaknya Ya, itu ya. masih anak-anak terus. Oke, Pak, lanjut Pak. Padahal pertanyaan saya simpel. Apa yang Tanya, ditaati jangan umat kau muslim ulang. itu hanya Allah atau Allah plus Muhammad? ya, itulah macam mana bagi tamu kamu nih? Potong macam mana ya bagi taunya? Loh kan ringkas, pertanyaan saya kan sederhana. Siapakah yang ditaati oleh umat Islam? Allah sahaja, Allah Mana? sahaja atau Allah plus Muhammad? Ya, dua-duanya kena taat. Ya. Oke, berarti ada berapa objek yang harus ditaati? Dengar dulu, dengar dulu. Jadi kedua-duanya perlu ditaati. Tapi yang disembah satu sahaja ya, Allah Ta'ala. Itu yang disembah. Tadi sudah saya tanya sama Pak Ustadz, apa itu menyembah? Menyembah itu apa sih Ustadz? Ya, menyembah Allah yang menjadikan alam Bukan, ini. definisi menyembah itu apa? Definisi menyembah? Jangan potong. Enggak, saya tanya definisi menyembah. Apa definisi menyembah? Potong, jangan dulu potong. Ya, Kalau definisi kamu menyembah Ustadz. Kalau tidak Terus- tahu definisi menyembah, biar saya jelaskan apa itu definisi menyembah. Menyembah itu mentaati. Mentaati. Segala- Oke, sudah stop. Mentaati segala perintahnya. Bagus, definisi yang benar ya.
Jadi ketika seseorang mentaati segala perintah iblis, maka dia menyembah iblis. Ketika Anda mentaati seluruh perintah Allah, berarti Anda menyembah Allah. Pertanyaan sekarang, ketika Anda mentaati seluruh perintah Muhammad, Kau ulang-ulang kenapa? aja, Dis. Kenapa Anda tidak Otakmu menggunakan aja standar IQ yang sama? berapa? Gue rasa IQ Kenapa tidak 0,1 digunakan standar yang udah. sama? Apakah Muhammad pengecualian? Apakah ada Udah, pengecualian bukan untuk standar Muhammad? ganda. Bukan, enggak, ini. IQ-mu yang Kenapa 0,2. setiap kepada Muhammad, kenapa Tambah setiap 0,1. kepada Muhammad, semua kriteria-kriteria yang kita gunakan itu hilang, berantakan. Otakku itu Kenapa? IQ-nya 0,2. Tak guna Kenapa? bagi pemahaman dia. Potong. Tak guna bagi pemahaman dia ini. Ya memang itu, Pak. Makanya saya gas terus. Silakan yang lain dulu. Ya. Oke, udah menyerah Pak Juhari. Mungkin Gak saya menyerahnya, menerangkan sama orang otaknya 0,2, tahu kau? Tak kamu ini sudah miring ini. Makanya Ya. Renung dulu, Adis. Halo. udah Ya, menyerah. renung dulu. Ada namanya Suret. beradab. Suret sudah emosi, terus Pak Juhari sudah bingung. Mungkin sekarang Pak Isa Idris. Silakan Isa Idris. Ya, saya memang marah ya supaya otakmu ini agak encer sedikit. Paham kau? Begini Saya ya. memang emosi dan marah supaya Jadi, otak kau itu bisa encer sedikit. Halo. Nah, dan bisa menghormati Silakan, orang yang silakan, ngomong. dulu ya. Oke, Ya, oke. cuman gantian ya, biar suaranya ada kacau gitu kan. Jadi Oke, kita oke, harus oke. membedakan antara taat dengan menyembah ya. Bahasa Arabnya menyembah itu na'budu. Kalau taat itu adalah suatu keadaan di mana kita harus mengikuti apa yang diperintahkan dan dilarang, itu namanya taat. Tapi kalau Sama nggak itu dengan taat? perbedaannya kepada Tuhan dengan kepada Muhammad sama-sama taat, tapi satu yang berbeda adalah na'budu, menyembah, itu yang tidak boleh gitu. Jadi kata-kata taat itu banyak, taat kepada orang tua, kepada Rasul, kepada Allah, tapi tingkatannya berbeda. Kalau Betul, taat betul kepada sekali. orang Tingkatannya tua, berbeda. Betul, sepakat saya dengan kamu. Sekarang pertanyaannya, Mulut apakah kau, taat Dis. kepada Edis, bentar dulu Edis. Gantian. Edis, sabar dulu. Kalau Ya. tempat saya ini hujan deras, nggak tahu. Saya tahu. Bentar dulu. Metode Bentar kau dulu. adalah memotong orang untuk menjawab sehingga netizen tidak bisa memahami apa yang mau dijawabkan. Ya. Ya, Bukan, itulah orang metode tua kau. itu Saya sudah adalah- mengikuti beberapa debat dengan kau, Dis. Ya, dengan cara jelek seperti itu, insya Allah orang akan paham. Orang-orang macam kau nggak perlu diikutin. Dan insya Allah Jadi- netizen lihat orang seperti ini, ya silakan kalian berpikir jernih. Insya Allah kalian akan menerima Islam dengan lapang dada. Paham kau, Dis? Jadi, Oke, bentar Edis, bentar. Soalnya halo. tempat saya hujan deras ini ya. Nah, kita sampai Ustaz Tunggul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Tunggul. Mohon maaf ya, saya tidak bisa terlalu mendengar hujan deras tempat saya nih. Oke, silakan Ustaz. Nah, Jadi kembali saya ke Isa teruskan Idris dulu ya. tadi. Begini Isa Idris. Ya. Ya, saya sudah Sebentar paham. dulu, sudah paham. Begini, Saya mulai Gini, tadi Ustaz sudah Idris. mendengar penjelasan Ya. sampean, sudah paham. Tolong Oke. gantian. Saya sudah mendengar mulai tadi. Jadi sekarang taat gini. itu Ketika besok orang begitu. Kalau sekarang begini, kapan saya mau ngomong? Sekarang begini terus. bukan Ini gini. kelemahan dari umat Kristen Justru- karena nggak pernah sholat, nggak pernah Justru puasa, tidak mampu Isa menahan diri Idris, nafsunya. karena kamu baru datang, Betul. saya sudah jelaskan itu tadi dari awal dengan Adit. Gitu loh. Kamu baru datang gitu loh. Itu sudah saya bahas dengan Adit tadi. Ketaatan kepada Muhammad itu dalam 100% totalitas atau tidak? Itu pertanyaan saya. Jangan ulang-ulang lagi. Kau yang 0,2. Oke, pertanyaan saya sama Isa Idris. Apa yang kau tanyakan? Ketaatan kepada Muhammad itu 100% atau tidak? Kami sudah paham Silakan, Isa apa yang Idris. kau tanyakan. Nggak Dengerin kondusif. dulu. Silakan Isa Tidak Idris. kondusif ya. Jadi begini ya, kita berbicara taat dulu. Satu-satu kalau bicara itu satu-satu biar terjadi pemahaman. Jadi taat itu kepada orang tua, nabi dan rasul itu Ada yang satu feedback, Dit. kata memang, tetapi dijawab monyet. Ada yang feedback, Dit. aplikasinya berbeda. Kalau kepada orang tua itu Udah dalam dijawab tanda dari kutip, tadi. apabila itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kepada Rasul juga
harus taat sejalan dengan Rasulullah, ada Allah gitu lah. Cuman ada perbedaan taat kepada Rasul dan kepada Allah. Di dalam taat kepada Rasul, perbedaannya di mana kepada Allah adalah tidak boleh menyembah na'budu itu. Apa na'budu itu? Satu, di dalam perkataan, yaitu kita hanya menyatakan dalam lisan dan hati dan perbuatan bahwa kita hanya Gini loh, Isa menyatakan Idris. bahwa hanya Allah yang satu. Enggak, itu udah saya bahas semua Dalam sama Adit perbuatan tadi. yang dinamakan Ya, kamu na'budu ulang-ulang lagi, Isa Idris. adalah Kamu itu mengulang-ulang yang tadi sudah saya bahas dengan kepada Aditya. lantai, walaupun itu tidak diiktikatan, itu namanya menyembah. Jadi makanya di dalam agama itu mesti sholat, karena tanpa sholat itu bohong, itu tidak ada penyembahan. Karena yang dikatakan salah satu bukti menyembah dengan perbuatan meletakkan dahi kepada tanah, itu namanya sujud kepada Tuhan. Maka apabila ada agama tidak mengadakan sholat, itu perlu dipertanyakan agama itu. Kok lari ke sana? Kok lari ke sana? Terus nanti taat kepada Rasul. Sekarang saya tanya Adi Isa Idris. Mengikuti Ya, seluruh Isa Idris. ajaran. Waktu Muhammad Rasul mengatakan itu mewakili barang siapa Allah yang gitu, taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Betul atau tidak? ya, di dalam Oke. Waktu Al-Quran, Muhammad ati mengatakan Allah, ati barang Rasul, siapa ulil amri minkum. Di Waktu hadis Muhammad ada man atau ani atau akot atau Allah. Ya. Waktu Muhammad mengatakan Itu ada. Waktu Muhammad mengatakan Terus. barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Yang Ya. ditaruh Muhammad pertama untuk ditaati itu dirinya atau Allah? Allah, kalau kata-kata di enggak, pertama sebentar itu loh, kan saya hanya buka bahasa. saya buka logikamu. Muhammad Coba buka mengatakan di Al-Quran. barang Al-Quran siapa yang dijadikan taat rujukan kepadaku, utama adalah Al-Quran. Di maka Al-Quran dia itu taat ati kepada Allah, Allah. wa Pertanyaannya, ati Allah di Rasul. sini nomor 1 atau nomor 2? Diperjelas, ditafsir Waktu oleh Muhammad hadis. mengatakan Man barang ata'ani siapa yang ata'Allah, taat wa kepadaku, man dia taat kepada Allah. Edi, satu-satu Edi. Sabar dulu, saya ini udah berisik hujan, berisik lagi. Satu-satu Edi, biar diselesaikan Ustaz dulu. Silakan Ustaz. Jadi begini, kalau menjelaskan Al-Quran, Al-Qurannya dulu. Hadisnya menjelaskan Al-Quran, bukan hadis disuruh dijelaskan oleh Al-Quran. Di Al-Quran itu, ati Allah wa ati Rasul. Allahnya dulu baru Rasul. Diperjelas oleh hadis. Kristen mau dia tempatkan ke dalam paham Islam. Begini caranya menafsir Al-Quran. Katanya 8 tahun belajar Al-Quran, mau dibalak-balik. Gitu. Keliru. Jadi yang dimaksud memang Allah yang Waktu utama. Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada IQ Allah. 0,2 Dis. Yang ditaruh pertama untuk ditaati itu Muhammad atau Allah? Tidak apa-apa, itu cuma kalimat. Itu artinya dalam penjelasan itu artinya bahwa taat kepada Rasul dan kepada Allah itu sama gitu loh. Kalau orang Nah, tidak terus taat apa kepada bedanya? Rasul, Apa bedanya namanya Allah taat sama kepada- Muhammad? Bukan Ya kalau gitu apa bedanya membedakan, Allah sama Muhammad? bukan Apa bedanya Allah sama mengutamakan Muhammad? Rasulullah di atas Allah. Kita Tapi kembali Muhammad kepada mengatakan barang siapa yang taat Al-Qur'annya. kepadaku. Dia bilang barang siapa yang Ya, taat iya, coba di kepadaku, Al-Qur'an, dia di taat kepada Al-Qur'an Allah. dulu. Barang Di siapa yang taat Al-Qur'an coba kepadaku, dia baca, taat kepada ati Allah. Allah, ati Berarti yang Rasul. Kau merenung aja dulu kau Ladis. Ya, Allah, ati ini Rasul. sulit sekali Coba kalian dengarkan memahami dulu. pertanyaan saya. Kau merenung Yang aja nomor dulu. yang nomor Nggak satu ada. ditaati itu Tidak Muhammad ada atau sulit, Allah? cuman kamu yang nggak akan paham-paham. Ya, Dalam IQ 0,2 itu nggak akan menerjemahkan, paham-paham. dalam menafsir Al-Quran, Al-Qurannya yang ditafsir oleh hadis, bukan hadis ditafsir oleh Al-Quran. Kemudian itu kan menafsir hadis dengan Al-Quran. Ya, jangan lari Makanya kemana-mana, berapa jangan tahun melebar, belajar jangan melebar, Al-Quran. jangan melebar. Loh, Barang dia. siapa yang ngotot taat hadis disuruh kepadaku, Al-Quran. dia taat kepada Allah. Pertanyaannya adalah, yang nomor 1 yang ditaati itu Muhammad atau Allah? Ya Allah, setelah Allah Rasulullah. Dari dan mana? itu Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, di aku, Al-Quran, maka dia taat kepada ati Allah. Allah. Yang nomor Dengarkan 1 siapa dulu. dibikin Muhammad? Yang dibikin Coba Muhammad nomor dengarkan 1 untuk dulu. ditaati siapa? Dis. Yang dibikin Di Al- Muhammad untuk ditaati nomor 1 siapa? Di Al-Quran itu dijelaskan ati Allah wa ati Rasul. Ya kan? Taatlah Bukan, kepada Allah, kan Muhammad Rasul, mengatakan dan barang kepada siapa ulil yang taat amri minkum. kepadaku,
Barang siapa yang taat kepadaku, dia paham taat kepada saya. Allah. Coba Coba udah di situ yang dijelasin, pertama percuma itu apa menjelaskan toh? ke monyet, menjelaskan ke monyet percuma. Yang pertama Jadi Allah atau paham Muhammad? Kristen mau dia terapkan ke dalam paham Islam. Jadi percuma Bukan. kita manusia Bukan bicara seperti dengan itu. monyet. Sebab Ketika apapun Muhammad mengatakan barang jawabannya akan siapa yang taat disalahkan. kepadaku, Sekarang terangkan aja. maka dia taat kepada Terangkan aja Allah. bagaimana lu menyembah Pertanyaannya manusia. sekarang adalah, Terangkan aja pertanyaannya bagaimana lu menyembah manusia. justru Islam yang menyembah tidak manusia menyembah itu siapa manusia. di sini? Ayo. Ya karena kamu Enggak. nggak tahu definisi menyembah. Nah, sekarang Kamu tidak ceritakan tahu bagaimana lu definisi menyembah menyembah. manusia. Lu sama Bible aja udah Karena nggak kamu beriman. tidak tahu Sekarang saya apa tahu itu pula bahas-bahas definisi terjemah menyembah. Al-Quran. Apa sih Gak menyembah? perlu. Apapun Menyembah itu jawabannya, adalah ketika lu kamu tentu menyerahkan akan dirimu pakai untuk taat ilmu monyet. kepadanya. Jadi nggak perlu. Nah, Jadi sebenarnya nggak usah memang itu dijawab. definisinya Ini bukan dibalikin benar, aja. definisi ibadah. Pertanyaannya Itu. dibalikin sekarang. Bagaimana lu patuh kepada manusia lalu menyembah manusia itu? Coba ceritakan gantian. Iya, karena kami meyakini bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Sementara umat Muslim tidak meyakini kalau Allah dan Muhammad itu satu. Nah, seketika kalian mengatakan bahwa Allah dan Muhammad bukan satu, pertanyaannya sekarang ada Nah, berapa ya udah subjek itu yang kalian jelas. taati? Kenapa lu paksakan? Kenapa lu paksakan kamu bermain menaati berapa bahasa subjek? yang lu Bukan atur bermain dalam bahasa. kepercayaan lu? Lu mau Bukan sembah, bermain bukan bahasa. bermain bahasa karena lu Kan bodoh. Muhammad Tidak bisa mengatakan barang bahasa siapa yang Al-Quran, taat hanya kepadaku, dia terjemah taat kepada Allah. Al-Quran. Silakan Pertanyaannya saja yang jadi mau bayang-bayang di sini manusia Muhammad atau Allah? bersatu Yang dengan jadi Bapa bayang-bayang atau di apapun sini Muhammad atau silakan. Allah? Tapi Kan bingung jangan kan? jangan Bingung. pemahaman Yang itu jadi diterapkan yang kepada jadi Islam. bayang-bayang di Jadi sini Allah atau Muhammad? silakan saja Ketika menyembah Muhammad mengatakan manusia. barang siapa yang taat Silakan kepadaku, saja dia taat menyembah kepada Allah. mantan Siapa yang jadi mayat. bayang-bayang di sini? Yang jadi bayang-bayang Ketika siapa di sini? manusia Yang jadi bayang-bayang. dijadikan Tuhan, silakan Bingung nih. saja. Itu Bingung keimananmu. nih. Yang jadi bayang-bayang itu bayang-bayang siapa di silakan sini? manusia Yang jadi bayang-bayang siapa? atau Yang jadi Tuhan bayang-bayang itu siapa? terserah. Yaitu karena monyet, bahasa monyet diterapkan ke dalam Keluar bahasa nih. manusia. Lu sama Keluar. Bible aja udah Keluar nggak sifat-sifat beriman. ini, sifat-sifat Sekarang mau agamanya cerita keluar. terjemahan Sifat-sifat Al-Quran. agamanya keluar. Nah, Halo. ya keluarlah karena Berarti kita nggak perlu Yang bicara jadi secara bayang-bayang siapa? manusia kepada monyet itu Yang jadi beda. bayang-bayang siapa? Kalau Nggak sama monyet manusia, itu Dis. cuma punya otak, nggak Yang jadi dikasih. bayang-bayang siapa? Ketika Iya, Muhammad waktu mengatakan pembagian barang siapa akal yang dia taat nggak hadir kepadaku, tuh dia taat kepada karena lagi Allah. nyolong monyet. Siapa yang jadi bayang-bayang? Iya. Allah Nah, menjadi itulah bayang-bayang kan. Muhammad atau Itu Muhammad menjadi bayang-bayang Allah? penerapan Kristen diterapkan ke dalam Islam. Ya jelas beda lah. Kita pakai Lu kan logika nyembah kok. manusia. Ketika Muhammad Ya mengatakan sekarang barang siapa kenapa yang taat logikanya kepadaku, manusia dia disembah? taat kepada Allah. Sekarang gue Pertanyaannya tanya, sekarang, maminya Yesus nyembah Yesus nggak ketika sekarang Yesus lahir? pertanyaannya adalah yang menjadi Ayo, bayang-bayang itu maminya Allah atau Yesus Muhammad? nyembah Yesus nggak waktu lahir? Coba Lari buktikan. kemana-mana. Maminya Yesus menyembah Yesus nggak Ya, waktu dia lahir? karena Kok lari kalian sudah kemana-mana? dari awal Nggak bisa tidak membuktikan. mengerti apa Katanya definisi Bapak sama menyembah. manusia Definisi satu. menyembah Sekarang itu buktikan. apa? Maminya Bolak-balik lagi ke Yesus sana. waktu Yesus lahir Lari disembah lagi nggak? lari Kok lagi nggak ke bisa buktikan? menyembah. Bingung ya? Mana lari-lari Bingung ke ya situ? menyembah manusia ya? Aduh, kok bingung? Mana maminya Yesus menyembah Yesus ketika Yesus lahir? menyembah yang Coba hidup. buktikan. Kami tidak Coba menyembah buktikan. sesuatu yang Nah, sampai sekarang sekarang kalau masih di Yesus itu Tuhan, kuburan. pasti maminya udah dari awal nyembah Jelas Yesus. dong. Kenapa Dari lu doang yang awal nyembah? kami Kenapa maminya nggak nyembah? Murid-muridnya Allah nggak yang nyembah? hidup. Bukan Buktikan, menyembah buktikan, mayat di buktikan kuburan yang maminya sampai hari menyembah ini Yesus masih ketika ada lahir. di kuburan. Ya itulah. Sekarang Siapa yang buktikan sampai sekarang berdasarkan masih taat korban terjemahan. kepada Buktinya orang yang mana? ada di Buktinya kuburan? mana naik ke sorga? Siapa Cuma yang korban sampai terjemahan saat ini begini nih. mentaati Ya orang sama yang ada di kitabnya dalam korban kubur? terjemahan. Baca Al-Quran juga terjemahan. Siapa yang Nggak ada sampai hari ini kemampuan kayak anak kecil menyerahkan kan si monyet dirinya ini. untuk taat dan Inilah patuh kelakuannya kepada si orang yang monyet. ada di Gak bisa kuburan? diatur. Berbahasa manusia nggak sanggup dia. Gak Ya, sanggup. dari tadi saya nggak Iya, keluar sekarang mana kata-kata buktinya naik ke kata-kata hewan surga? nggak keluar dari Cuma mulut korban saya, tidak keluar. terjemahan. Kalian yang Iya, mengeluarkan memang lu kata-kata hewan seperti nggak perlu ngomong hewan.
Karena lo hewan jadi nggak Semua penonton tahu. melihat kok Iya. siapa yang mengajarkan Semua kebaikan, penonton melihat agama mana yang lu mengajarkan penuh kebaikan. tipu-tipu. Tidak Disuruh pernah saya buktikan mengeluarkan mana kata-kata buktinya yang maminya kotor, Yesus nggak menyembah ada. Yesus. Saya Nggak nggak ada keluar ada, kata-kata kotor nggak dari awal. ada. Bisa Iya dicek. nggak ada buktinya. Mana ya maminya menyembah Yesus ketika lahir nggak ada? Bagaimana Berarti kan lu bohong mungkin doang, orang yang penipu sudah doang. mati di Bagaimana kuburan mungkin ditaati? jadi Tuhan kalau tidak Bagaimana disembah mungkin mentaati maminya? orang mati? Bagaimana Orang mati kok mungkin ditaati? murid-muridnya tidak menyembah? Gimana? Bagaimana mungkin naik ke langit kalau Kita cuma teman terjemahan? taat Ngaku-ngaku dan naik ke patuh surga. kepada Surga lu aja perintah surga yang halu. hidup, Ya sekarang ya. mana Sang buktinya pemilik maminya hidup. menyembah Yesus Bukan kita ketika mentaati lahir? orang mati. Mana buktinya? Gimana? Buktikan dulu itu, baru ngomong tentang Islam. Buktikan dulu Yesus itu Tuhan, disembah maminya ketika lahir. Ayo, buktikan Apa bedanya dulu Allah dan Muhammad? kapan Yesus mulai disembah jadi Ketika Muhammad Tuhan. mengatakan, Coba barang siapa yang taat buktikan kepadaku, dulu. dia taat kepada Allah. Coba buktikan dulu. Siap, Itu apa udah bedanya Allah dijawab sama Muhammad? tadi. Itu udah Apa dijawab bedanya? berulang kali oleh Apa bedanya? siapapun. Bedanya Cuman apa? kan lu nggak Bedanya mau apa? jawabannya. Oh, Lu nggak ada jawaban. samakan. Apa Nah bedanya? sekarang Bedanya apa? buktikan. Apa Buktikan bedanya? mana maminya Yesus menyembah Bedanya apa bedanya? ketika Yesus lahir. Mana Bedanya nggak buktinya ada. Yesus Bedanya. disembah Bedanya ketika mana bedanya? maminya lahir? Mana Bedanya buktinya? mana? Kapan Yesus mulai disembah? Kenapa Waktu maminya nggak Muhammad sembah? Muridnya nggak barang sembah? siapa yang taat Lu kepadaku, dia nyembah taat kepada sekarang. Allah. Nah, mana Yang mana yang buktinya? harus ditaati? Coba buktikan Harus dulu, ditaati, yang harus monyet. ditaati siapa? Buktikan dulu. Buktikan dulu. Ayo buktikan. Keluar sifat Kapan Yesus agamanya. mulai disembah? Keluarkan Maminya keluarkan tidak kata-kata menyembah. kata-kata Iya, hewan nggak dan apa-apa. sebagainya. Nggak Iya, apa-apa. Kalau Yesus umat ajaran Islam tidaklah agama beriman kalau tidak mencintai ajaran Yesus. agamamu. Tidaklah umat Jadi Islam begini, beriman kalau Ustadz, tidak Ustadz, mencintai Bunda Maria. Emosi Nah, kalau karena orang Ustadz, penghujat begini. seperti kecewa. ini monyet, Emosi nggak perlu karena dihargain. emosi Jadi gini, karena pusing Iya, jawabannya. karena bahasa monyet nggak perlu dihargai. Nggak perlu dihargai, Emosi. orang ngomong sama monyet kok. Ya kan? Emosi Pertanyaannya karena berulang-ulang mengakibatkan dari zaman lagi. sebelum Nabi Adam begini. Jadi percuma ditanggapin juga. Sama Buktikan aja aja kalian Yesus juga itu dari dulu Tuhan. gitu-gitu aja dari Silakan. dulu ditanya. Betul, biar Nah, gini, Dis. enggak lah, udah Dis. dijawab kok. Apapun jawabannya kan maunya lu, bukan maunya orang Islam. Kita menghormati kok. Kalau lu menuhankan Yesus, silakan. Keimanan kalian kita hormati dan hargai. Kamu menuhankan Muhammad atau enggak? Nah, Kamu menuhankan Muhammad atau enggak? udah kamu buktikan aja, monyet. Kapan Yesus mulai disembah menjadi Tuhan? Ada buktinya nggak maminya menyembah? Kamu menuhankan Muhammad atau tidak? Ustadz kok gitu sih? Gini. Ustadz kok ngomongnya gitu? Bolak-balik aja. Dengan patuh dan taat kepada Bolak-balik Muhammad. aja kapan? Kamu Buktikan sudah patuh dan taat saja. kepada Allah. Buktikan Barang siapa saja durhaka, kapan mulai Barang disembah. siapa durhaka Ya kepada Muhammad, kapan dia mulai durhaka kepada Allah. disembah? Barang Kok siapa nggak patuh disembah kepada sama Muhammad, dia maminya ketika Yesus Oh. lahir? Kok nggak disembah sama Pertanyaannya, murid-muridnya? yang harus ditanya- Pertanyaannya kapan mulai Udah disembah? Des. Udah. Begini, ini sudah tidak mempesona ini. Edis ini memang karakter Edis dari dulu ya seperti itu ya. Dan semua sudah memahami ya. Edis ini ya namanya juga Edis putar-putar ya. Diputar terus sama Edis ya. Padahal seperti Ustadz Tunggul katakan ini sudah dari zaman Adam ditanyakan. Tapi memang Edis ini sengaja untuk gagal paham Edis. Ya udahlah Edis ya. Kau masuk karung sudah Edis ya. Lebih baik kita diskusi banyak teman-teman Kristen yang di backstage ini. Nah, ini berdiskusi ilmiah lah, Edis. Ya. Dis udah masuk karung aja. Cari Iya. aja yang mau diskusi. Apapun Iya. jawabannya diterima, jangan dipaksakan menurut keyakinan mereka. Mereka mengimani Yesus, kita bela dan hormati. Tapi kalau bicara apa yang kita imani dipaksakan keimanannya Edis nggak bisa. Silakan Aditya, standby lagi. Oke, siap. Saya Jadi hanya begini memaksa Edis, berpikir sebentar dulu. waras. Begini, Edis, biar kamu juga bisa dihargai orang, ya kamu juga harus menghargai dong jawaban orang. Saya juga jawaban saya tuh ya serupa semua dengan teman-teman yang Muslim. Ya namanya Edis putar-putar nanti kamu begini Edis. Misalkan begini, seseorang jadi YouTuber misalkan, dari awal dia bangun YouTube-nya itu hanya mengcopy video orang terus kan. Nanti akan terekam di pikiran otak, oh ini ternyata channel ini tuh saya bisa copy paste orang misalkan seperti ya udah dikenali sama orang seperti itu. Demikian halnya
Jika Edis nih suka muter-muter terus, ya udah nanti orang akan mengecap, ya udahlah itu Edis seperti itu, nggak ada nilainya gitu loh. Nah sekarang Edis rubah sikap lah, diskusi itu yang lebih apa, bagus sedikit lah, naik setingkat lah, jangan dari dulu begitu-begitu doang gitu loh. Ya Edis ya, oke lanjut. Perasaan saya nggak pernah ngeluarin kata-kata dalam kurung goblok, Jadi buat ngeluarin Edis, lebih kata-kata baik hewan. Edis, Nggak pernah loh saya dirimu ngeluarin itu kata-kata lebih itu. baik Coba belajar pernah nggak saya beradab ngeluarin gitu, kata-kata Dis. goblok, hewan? Nggak pernah Enggak, kan? kamu nggak pernah, cuman kamu nggak beradab gitu, Dis. Dalam hal berdebat atau berdiskusi, kamu tuh nggak sopan. Anak yang nggak tahu diri gitu, Dis. Nggak sopannya Jadi lebih baik gimana? anak Anda itu kalau sekolah itu yang tamat sampai selesai dan dapat ijazah, jangan setengah-setengah. Terus aja Enggak 8 tahun di situ, ya bodoh gitu, Sa- Dis. Saya itu nanya, ketika Muhammad mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Udah, kita jawab itu Edis berkali-kali. Yang Edis. ditempatkan Udah. pertama untuk ditaati Udah. siapa? Udah nggak usah Udah, dijawab, Edis. itu udah berkali-kali. Udah belok, berarti biar kita jawab itu kan Edis. menunjukkan kemonyetannya kan, nggak mau disebut monyet tapi berulah seperti monyet terus. Oke lah, kalau begitu, thank you semua ya. Ya, Mudah-mudahan naik kalian- setingkat gitu loh Edis. Oke, gini, sebelumnya Bentar, makasih. Edis, Mm-mm. sebenarnya gini, Dis ya. Kamu tuh, misalnya membawa narasi ini gitu kan. Mau sampai kapan kamu bawa narasi ini? Sampai kiamat gitu. Selama kalian mempertanyakan kenapa kalian menyembah Yesus. Iya, jadi gini, kalau misalnya kamu nggak bisa terima jawaban orang Islam itu ya, misalnya kamu nggak terima, bahwa menurutmu persepsimu lah yang benar, bahwa mengikuti itu, sebenarnya dulu udah pernah saya jawab pakai matematika lagi, pendekatan matematika, Dis. Ya, di mana titik nolnya, ya, beda menyembah dengan yang hanya mengikuti titik nolnya itu kalau menyembah itu di titik nolnya itu. Tapi kalau dia ada seperti itu. enggak, dulu kan Padahal pernah dulu saya kita udah bilang, bagus beda loh. Dulu menyembah. kita udah bagus diskusinya. Menyembah itu kan nggak pernah ada di dalam bahasa asli. Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Iya. Arabnya itu adalah budu, ibadah. Iya. Ya kan? Ibadah. Nah, ibadah ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya berbakti. Ya, mengabdi, Jadi, menghambakan diri. Salah, Dis, salah, belajar dulu bahasa Arab. Enggak, laginya gini Bang Unggul. Orang Arab itu, Dis, tahu nggak dia arti menyembah, Dis? Menyembah atau Menyembah itu bakwan, bahasa dibilang Indonesia. bakwan, tahu nggak? Menyembah itu bahasa Gini. Indonesia. Ketika kamu mengikuti bahasa Indonesia, sementara itu asalnya dari bahasa Arab gitu. Iya, makanya saya bilang orang Arab nggak tahu menyembah karena Jadi, menyembah bahasa iya. Indonesia. Karena itu, kalau kamu mau mengikuti narasi yang benar, kamu kembalikan ke aslinya, jangan derivatnya. Sekarang Kalau kita kamu kembali ke derivatnya, aslinya. buntutnya, ya salah lah kamu. Sekarang Orang bahasa Arab nggak aslinya. tahu, Dis. Baik, Arti sekarang kita ke menyembah bahasa bakwan, aslinya. arti apa nggak tahu Ya, dia, Dis. sekarang kita ke bahasa aslinya. Di dalam Al-Jathiyah 23 dikatakan, ya, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya, hawanya sebagai ilahnya? Original teksnya dibaca, original Silakan teksnya. ditampilkan, Itu kamu udah baca ditampilkan, Dit. terjemahan. Ditampilkan, Dit. Ditampilkan, Dit. Al-Jathiyah 23. Al-Jathiyah 23, biar Suruh clear. baca, biarin. Coba kamu baca aja dulu Suruh ayatnya. baca si Edis. Kamu baca dulu ayatnya. Biarin. Baca Ya, yang tadi. tampilkan aja, tampilkan aja, tampilkan Jadi saja. saya pun tahu. Oke. Ya, Jadi, Apa yang perlu ditampilkan? ilmu dorong. Tolong Ahli transliterasi. tolong Transliterasi. tampilkan Hah? Apa? Ya. Al-Jathiyah berapa tadi? Al-Jathiyah 23. Al-Jathiyah 23. Tunggu ya, coba saya lihat dulu ya. Ya, terus aja ngomong, Dis. Aku sambil lihat apa. Coba sambil ngomong. Memang kamu bisa ngaji ya, Dis? Balik Edis baca Latin ya, kita tahu sih Edis. Nggak usah lomba-lomba baca Arab. Kalian tuh bisanya cuma di situ Salah, aja. baca transliterasi. Ngapain sih? Iya. Alif lam mim itu aja lah Iya, artinya sama saya, alif lam mim. Begini Edis. Begini Ya, Edis. lo ngapain kalian itu lomba-lomba Sebentar, Arab begini. sama saya? Nah, Saya nggak disiplin mau ilmu kayak itu begitu. Arab
harus Bukan, menguasai Jadi ya saya Dis. nggak dapat untung. Saya nggak dapat untung dari saya lomba-lomba baca Kalau huruf kamu Arab. memahami, Dis, kamu basic tuh harus kuat, Dis. Ya, Ya. sudah, coba tampilkan saja ayatnya. Coba tampilkan. Kamu Al-Jaziya tahu 23 kalau kalian nggak mau seorang Batak yang Pantur Silaban dulu pengarang buku fisika, tahu nggak kamu? Pantur Ya, Silaban. tampilkan saja ayatnya. Al-Jaziya 23. Al-Jaziya 23. Tolong tampilkan biar clear kita. Siapa sebenarnya yang menuhankan manusia? Islam atau Kristen? Ayo. Itu kan pertanyaan paling bodoh. Bukan bodoh, biar jelas Buktikan, gitu loh. buktikan Islam menyembah manusia. Ya dibuktikan saja. Baik, Dibuktikan. Kamu kan menuduh. Buktikan, buktikan. Ayo kita buktikan. Al-Jaziya 23, Dit. Kita karungin nih, kita karungin. Jangan kabur ya, Dis. Halo ya, itu dia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Stop di situ. Hawauhu itu ya. Ya. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Coba terangkan sama saya, apa yang dimaksud menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, tadi begini. Tadi kan dia mau membuktikan. Dia mau membuktikan bahwa Islam menyembah manusia. Suruh buktikan. Dia menuduh. Suruh buktikan. Baik. Ketika dikatakan orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya adalah ketika orang tersebut taat menuruti hawa nafsunya, betul atau tidak? Enggak sebat lebih, dia lebih. Jadi begini, Edis. Sebentar dulu. Kelabakan ya. Sebentar dulu. Saya moderator begini, Edis. Bentar dulu, saya mute dulu. Gini, Edis. Ini kan Edis sudah bertanya, ya kan? Sekarang Edis diam, ya. Sekarang giliran narasumber Islam itu menjawab, ya. Ketika dijawab, Edis diam ya. Kalau udah diam, saya mute Edis ya. Oke, silakan Ustadz Edis Nasution. Ya, jadi ayat ini menceritakan ya, orang itu ada yang dia hawa nafsunya itu dia jadikan sebagai Tuhannya. Apa yang dimaksud Tuhan? Yang nama Tuhan, kamu kalau misalnya hanya taat ajaran, itu Tuhan itu lebih. Taat, menyembah, dan melakukan apapun kepadanya itu Tuhan. Artinya kita totalitas kalau kepada Tuhan. Kalau selain Tuhan, kita nggak totalitas kepada Rasul. Kita hanya mengikuti ajarannya, tidak menyembah dia. Dengar dulu, saya belum selesai. Inilah penyakitmu nih, nggak sabaran. Itu udah saya bahas dari awal sama Adis. Bentar dulu, Edis. Biar diselesaikan. Kalau kamu merasa aku nggak nyambung, kamu sabar. Ya sabar. Ya. Jadi kalau dia Tuhan ya, artinya dia totalitas ya. Tetapi kalau selain Tuhan, misalnya Nabi, dia nggak totalitas. Kenapa? Karena kita hanya mengikuti ajarannya, tidak sampai menyembahnya, tidak melakukan sedekah untuknya. Artinya kita tuh hanya untuk mengikuti ajarannya. Ada orang yang totalitasnya memang seperti menjadikan nafsu ini memang totalitas dia. Ada ya, jadi dia nafsu ini memang segala totalitas dia ikuti nafsunya ini. Makanya kalimat ini ilahahu ya. Jadi Al-Quran tuh nggak pernah salah di dalam menarasikan ayat itu. Sudah cukup? Ya silakan. Baik. Kamu katakan ketika seseorang patuh taat totalitas kepada nafsunya, secara total kepada, maka dia sedang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Pertanyaan saya sama kamu, apakah umat Muslim tidak patuh dan taat secara penuh, secara total kepada Muhammad? Jawab. Iya. Hanya mengikuti ajarnya. Patuh dan taat ajarannya. Sebentar dulu, Edis. Lagi dijawab. Kau kan sudah bertanya. Dan taat pada ajarannya. Kami nggak pernah menyembah. Ya bahkan di Al-Quran juga. Oke, ini kan lari-lari lagi kan. Lari-lari kan. Edis, sebentar dulu, Edis. Iya, jadi begini, Edis. Nabi Muhammad. Ya, jadi begini Ustaz, sebentar dulu.
Sebentar dulu, Sat. Jadi begini, Edis, ketika kamu itu membangun diskusi seperti ini ya, apa namanya, sifatnya itu apa, ngeyel-ngeyel seperti itu, nanti akan terkesan di memori penonton sana, oh Edis ini karakternya seperti ini gitu loh. Jadi tahu semua gitu loh, udah Edis nanti otomatis nggak bernilai gitu loh. Kan katanya Edis ini mau apa namanya, dianggap orang nih orang yang profesional kan. Ah, tunjukkan sekarang Edis. Oke, silakan lanjut dulu, Sat. Saya teruskan dulu. Oh, masa dia terus nih? Oke. Masa dia terus yang ngomong? Ya, tapi nanti giliran dijawab kok, jangan putar lagi. Nanti kalau terkesan raja putar dia nanti. ngomong bermenit-menit, saya cuma 5 kalimat udah dipotong. Karena memang statement saya berbahaya bagi iman kalian. Kamu gitu. sepuasnya kamu, coba ngomonglah kamu. Saya katakan, oke gini. Ketika orang menuruti hawa nafsunya, menurut ayat ini, pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya di samping Allah, selain Allah, ya? Nah, ketika seseorang patuh, taat secara total kepada hawa nafsunya, apakah dia sedang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, menyembah hawa nafsunya? Jawab dulu itu. Oke. Ya atau udah kunci, udah pertanyaan, udah diam dulu udah, ya. Ya, silakan. Ini kita langsung contoh nyata ya. Seorang yang memperturutkan hawa nafsunya. Nanti habis dia Ustaz dengar. Nasution gue ya. Ya. Jadi orang yang contoh dia memperturutkan hawa nafsunya, ya, apapun yang nafsunya ini mau ya, berzina, mabuk, narkoba, itu tidak ada batasan sama dia. Artinya dia totalitas memang. Dia totalitas di dalam menurutkan hawa nafsunya. Berarti dia mentuhankan hawa nafsunya. Ya. Karena Rasulullah berarti dia mentuhankan hawa nafsunya. Kau diam dulu, Edis. Iya, sudah tahu pertanyaan. Rasulullah. Bukan, pertanyaan saya simpel. Berarti dia mentuhankan hawa nafsunya, betul atau tidak? Betul, iya atau tidak jawabannya? Baik. Saya kunci jawabannya. Iya. Ya udah, kau diam dulu. Oke, sekarang ketika umat Muslim patuh secara total kepada Muhammad, tunduk patuh kepada Muhammad secara total, mentaati Muhammad secara total, kenapa tidak digunakan kriteria yang sama? Nah, garis bawahnya patuh apanya sekarang kamu lihat? Patuh sekarang patuh apanya? Kamu harus tanya, apakah kalian tidak patuh secara total kepada Muhammad? Iya, patuh apanya dulu? Patuh apanya? Muhammad mengatakan bentar dulu, Edis. Kami sama sebentar, ini mulai kusir lagi. Bentar dulu, Edis. Kami hanya patuh ajarannya, tapi kami nggak pernah menyembah. Bingung, Edis. Ya begini, Edis. Ya, jadi jelas jawaban Ustadz itu. Ya, kami patuhi Nabi Muhammad itu apanya? Orang patuh itu banyak, patuh kepada maling, patuh kepada iblis. Ini di sini patuh dalam konteks. Bentar dulu. Ini kita patuh itu kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad di situ. Kalau Edis putar lagi, nanti sekali lagi saya katakan, Edis ini nanti akan dicap dikenang sama orang itu, Edis bisa putar-putar. Nanti ada yang kasih pisang gitu. Ini berbahaya, Edis. Jagalah sedikit ya. Oke, lanjut. Jangan sampai dikasih pisang, Edis. Ya, pertanyaannya gini, apakah umat Muslim tidak wajib patuh kepada Muhammad secara total? Jawab lagi. Udah ya, saya yang jawab. Kami itu patuh. Ya, oke, saya jawab. Patuh secara total kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Selesai, Edis. Jangan diputar lagi, Edis. Ya, oke. Yang sekarang, apakah Muhammad dan Allah itu satu? Satu apanya dulu? Bukan, sebentar, satu dalam hal apa dulu? Oke, sekarang Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Ini putar lagi. Ini kan udah mulai bingung kan? Bukan bingung, Edis. Kamu mau membawa ajaran kamu ketika dia mau menerapkan Edis, sebentar dulu. Kepada Islam. Iya. Nah, kalau begini terus ini nanti Ustaz Tunggul keluarkan pisangnya loh nanti. Ini bahaya, Edis. Jadi gitu loh. Jadi kasihan yang nonton nanti Edis nanti akan terekam sebagai orang putar-putar. Oke. Ketika Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Pertanyaannya sekarang. Oke. Berarti pertanyaannya sekarang, apakah Muhammad menempatkan dirinya nomor 1, setelah itu baru Allah?
Nggak ada. Gini aja Nggak kalau ada. logikanya. Pertanyaan saya di bagian Kau mana pernah di situ kerja di perusahaan Muhammad nggak, Dis? mengatakan taat Dis, kepada Allah? iya, gambarannya gini. Kau pernah Yang jadi bayang-bayang, kerja di yang jadi perusahaan? bayang-bayang di situ Muhammad atau Allah? Artinya bahwa Muhammad tuh Bukan, representatif. yang jadi. Rasulullah. Nah, itu Paham? mantap. Ajarannya. Mantap. Anda mengatakan Representatif bahwa ajarannya. kamu bilang Muhammad merupakan representasi dari Allah. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah Ajarannya, risalahnya. oke. Ya. Iya, terus lah. Berarti apakah Muhammad dan Allah satu? Satu dalam apa dulu? Diputar lagi. Oke, yang harus ditaati itu dua atau Bukan, satu? tadi Ustadz mau Loh, kenapa jelaskan dia bilang muter-muter udah ini. Karena nggak nangkep dengan pertanyaan saya. Pertanyaannya yang Ya muter-muter. paham gitu, Edis. Dis. Begini Edis, kalau Kamu kamu yang kalau Edis misalkan begini, apakah Nabi Muhammad itu dengan Allah itu satu? Bisa iya, satu dalam apa? Satu dalam ajarannya. Ya, Bisa sebentar iya, dulu, mungkin dengar dulu. Allah itu ya mengajarkan kepada manusia itu apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, itu kata Allah. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Sembahlah Tuhan Allah, jangan ada Tuhan yang lain kan? Bentar dulu, sabar. Iya, sebentar aja di situ. Bentar dulu, jangan diputar. Artinya di situ itu satu, ya. Dalam pengajaran yang nggak ada masalah di situ, Edis. Jadi ya beda sama dengan Tuhannya Edis. Kalau Edis itu satu gini. dalam satu itu digabung berinkarnasi gitu loh. Gini loh, Dit. Tadi kan si Muslim DS mengatakan Muhammad sebagai representasi dari Allah. Ketika dikatakan Muhammad jangan dia bilang bukan representasi. Mau dibantah. Lu jangan main strawman. Inilah monyetnya Edis begini, strawman. Ini monyetnya strawman. Ini begini, dia nggak bilang representatif. Nah itu monyet strawman begini. Bukan, dia bilang tidak representatif dalam artian pengajarannya. Dalam artian pengajarannya. Jangan dipotong, ada pengajarannya. Lu motong hanya representatifnya doang. Ayo, sekarang jangan main strawman. Ini gaya monyet ini begini. Ini gaya monyet. Ya, jadi gini. Ini saling membela nih. Nah, bentar ya, supaya kamu ya ini laginya kamu dijelaskan pun nanti gitu-gitu lagi. Ini misal ya, saya analogikan. Ini ada suatu perusahaan ya, dia punya bos, orang nomor 1 di perusahaan itu. Udah. Kemudian orang nomor 1 di perusahaan ini punya orang kepercayaan. Ya, orang kepercayaan. Maka dia katakan sama semua karyawan di situ bahwa ya peraturan di perusahaan ini itu semua apa yang dijelaskan orang kepercayaan saya ini. Inilah representatif dari perusahaan ini. Maka dia menjadi representasi dari Allah. Nah, secara ada monyet nih. Bentar. Ada monyet belum Saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu. Ada monyet belum dikasih sampah. Bentar. Saya keluar dulu ada sampah. Lagi kangen nih, pengen ngehina orang nih. Yes. Kabur dia.